Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah. Ketemu lagi sama guru-guru kita ya, Masya Allah. Sangat kita cintai karena Allah. Izinnya aku berdiri di sini ya, guru-guruku ya. Ketemu juga sama ibu-ibu calon-calon bidadari surga. Amin. Bu, aminnya yang semangat tuh Bu Jan, amin. Ya, Bu. Amin ya Allah, gitu dong, Masya Allah. Nanya deh, ibu kesini sama siapa Bu? Tuh kan malu-malu. Ibu kesini sama siapa? Ibu tahu nggak yang jadi mahram ibu siapa? Utis. Utis. Oh namanya Mak Utis. Iya, Mak Utis yang jadi mahram Mak Utis siapa? Pak Utis. Mak Utis. Iya benar juga ya. Tapi bukan deh. Kenapa? Kalau Pak Utis kan suaminya. Iya. Nggak mungkin dia. Hah? Mak Utis, Iya, ya Mak udah Utis. deh kalau gitu. Tapi tunggu dulu. Kenapa? Mahram. Mahram. Tanyain dulu dong. Iya, apa? Tahu nggak artinya mahram? Mahram Bu? tahu nggak? Hah? Suami. Wah, salah juga. Ingatnya suami aja Kalau sih. mahram Gak apa-apa itu namanya cinta. Berarti orang yang haram dinikahi. Nah karena itu kalau misalnya belum semuanya pada tahu, pagi hari ini kita bahas aja. Tema kita adalah itu mahram kamu loh. Apa temanya? Itu mahram kamu loh. Ah, Masya Allah. Sekarang aku manggilin guru aku dulu yang baru aja pulang dari haji. Masya Allah, Bapak Haji Muhammad Nur Maulana. Pak Haji, Iya. nggak mau nanya dong. Apa sih? Apa sih? Ah, mau nanya dong gitu dibenerin. Oh iya, mau nanya dong. Ya. Pak Ustadz, Iya. Ustadz kita bicara mengenai mahram nih. Mahram. Kalau misalnya aku nih bicara mengenai misalnya ada yang mengangkat anak-anak yatim piatu gitu Oke. kan. Tadi suka bingung tuh, nanti begitu dewasa istri tuh mikir, aduh nanti aku harus nutup aurat ya atau harus nggak Iya. boleh buka hijab ya gitu. Terus kalau misalnya anak yang diangkatnya itu perempuan, aku yang bingung sebagai laki-laki atau Oh, mungkin iya jamaah juga benar. pada bingung gitu. Nah ini Iya. pertanyaannya gimana nih supaya anak angkat itu bisa menjadi mahram bagi kita Bagaimana gitu. agar supaya anak angkat itu jadi mahram buat kita? Iya. Pertanyaannya bagus Mohon banget. penjelasan saja Ustaz Maulana, Iya, siap. silakan. Izin kedua Habib, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 14 hari lagi kita akan tahun baru Islam ya. Karena hari ini sudah masuk 16 Zulhijjah. Nah, kalau berbicara tentang perihal mahram, kembali kita tegaskan mahram itu yang haram dinikahin. Kalau muhrim Pakaian. pakai ihram ya. Lagi ihram. Yang ihram. Yang ihram. Kalau mahram yang haram dinikahi. Nah gimana nih? Kalau dia bukan mahramnya jadikan bahaya. Mohon maaf ya. Tidak boleh berduaan. Tidak, pokoknya banyak. Nah gimana kalau mengangkat anak. Bagaimana caranya anak ini bisa jadi mahram? Ada dua cara supaya anak itu bisa jadi mahram. Yang pertama, kalau kan enggak enak kalau sudah gede anak itu ambil anak angkat. Kalau udah gede, aduh gimana ya? Kita tidak boleh buka aurat dan sebagainya, tidak boleh dekat, tidak boleh bersentuhan, tak boleh. Banyak banget ini. Nah, teknik yang harus dilakukan ada dua cara. Yang pertama adalah teknik dengan mengambil anak angkat yang dari mahram kita. Siapa itu? Ponakan kita, anak saudara kita, ya keluarga. Kalau dia anak laki-laki, maka ambil dari keluarga perempuan atau dari istri. Kalau yang perempuan, ambil mahram dari keluarga laki-laki. Jadi aman. Yang kedua, yakni untuk jadi mahram dengan cara
persusuhan. Ya, jadi ambil yang ada persusuhan dengan kita supaya aman. Entah itu dari paman, entah itu dari bibi dan sebagainya. Mohon maaf, anak angkat tetap orang lain. Tetap orang lain, tidak akan mungkin bisa dapat warisan. Maka dari sinilah kita harus belajar untuk bisa menjaga diri ketika mengambil anak angkat. Maka harus betul-betul detail caranya, lalu harus jaga perasaan. Bagaimanapun tetap dia adalah orang lain. Oh, ternyata biar menjadi mahram tuh ada teknik-tekniknya Teknik seperti dua Ustaz tadi. Maulana bilang Karena ya. orang bisa jadi mahram karena 3 cara. Ya. Pernikahan, penyusuhan, penyusuhan. dan nasab. Masya Allah, jadi Iya. semoga itu bisa menjadi pelajaran untuk pertama kali yang Iya. terbaik buat kita ya. Terima kasih Ustaz Maulana untuk Iya. penjelasannya. Lanjut ya jamaah ya. Masya Allah, kita lanjutkan lagi jamaah. Aku punya tayangan dulu nih. Ini tayangan ini mengenai ayah kubur jasad 7 anak hasil incest. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Astagfirullahaladzim, Bib, dari tayangan ini kayaknya kok mengerikan ya, ada yang tega melakukan itu ya Bib ya. Ya Allah, Bib, kita bicara mengenai mahram ya Bib. Tadi Ustaz Maulana menjelaskan ciri-cirinya tuh bagaimana kalau kita bisa mengangkat anak menjadi mahram gitu ya. Baik. Nah sekarang aku pengen tahu nih, ngomongin mahram, sebelumnya mahram itu siapa aja sih Bib? Oh, Biar kita baik. juga gak salah gitu ya Bib. Mohon penjelasannya Habib Nabil, silakan. Baik, makasih banyak Mas Soni. Habib Usman, Ustadz Maulana yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini maupun juga yang menonton. Islam itu indah. Baik. Bismillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tadi kita bicara, Ustadz Maulana tadi menjelaskan apa beda antara mahram dengan muhrim, gitu ya. Nah, oleh sebab itu tadi Ustadz Maulana sampaikan, karena banyak orang yang bilang begini, wah itu bukan muhrimnya, gitu kan. Nah, bukan muhrimnya ya memang kita semua bukan muhrimnya ya Bu, orang kita di Indonesia itu kan. Muhrim itu yang sedang ihram sana, bukan mahramnya, itu yang benar. Nah, jadi apa itu mahram? Ya, di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-23 kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan innama hurrimat alaikum ummahatukum. Yang pertama disebut mahram ya. Jadi mahram itu kalau di dalam bahasa syariah itu ada 2 jenis. Ada mahram muabbad, ada muaqqad. Mahram muabbad artinya dari kata abad. Artinya apa? Abadi selamanya. Dengan orang-orang itu nggak boleh nikah, gitu ya. Nah, mahram muabbad tadi Ustadz Maulana sudah menyampaikan ya, mahram muabbad itu ada 3 jenis, gitu ya. Yang pertama adalah karena nasab, gitu ya. Jadi mahram muabbad nasab. Yang kedua adalah mahram muabbad karena musarahah atau pernikahan. Yang ketiga mahram muabbad karena radha'ah atau persusuan. Nah, apa saja mahram muabbad itu atau yang abadi selamanya itu? Yang pertama adalah mahram muabbad karena nasab. Apa saja itu? Yang pertama ummahatukum, ibu. Nah, ibu itu nggak boleh dinikahi selamanya. Kalau tadi dikatakan di TV contoh orang incest itu nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah ummahatukum wa banatukum, anak perempuan. Jadi ibu-ibu, kalau buat ibu-ibu tinggal dibalik, anak laki-laki gitu ya. Ibu berarti bapak, gitu ya. Nah, kemudian siapa lagi? Saudara perempuan, gitu ya. Kemudian siapa lagi? Ammatukum, tante dari bapak. Kemudian siapa lagi? Khalatukum, tante dari ibu. Lalu siapa lagi? Banatul akhi, anak dari saudara laki-laki. Artinya apa, Bu? Keponakan. Nah, kemudian yang berikutnya banatul ukhti, anak dari saudara perempuan. Jadi mahram muabbad yang abadi dari sisi nasab itu ada berapa tadi? Ada 7 ya Bu? Ada 7. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mahram muabbad dari sisi musarahah atau pernikahan. Siapa saja? Yang pertama adalah ibu tiri Bu. Ya, kalau ibu berarti bapak tiri, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua siapa? Yang kedua mertua, ya. Ibu mertua kalau laki-laki, bapak mertua kalau perempuan. Kemudian siapa lagi? Anak tiri. Siapa lagi? Menantu. Nah, itu adalah mahram muabbad musarahah, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Yang persusuan. Kalau persusuan banyak. Ini susu menyusu zaman sekarang udah jarang jadi saya nggak bahas itu ya. Lalu berikutnya muaqqad. Muaqqad itu adalah mahram yang terbatas waktu.
Siapa saja? Yang pertama ipar. Artinya apa? Kalau ipar sudah meninggal sama adiknya boleh atau sama kakaknya boleh. Yang kedua siapa? Tante dari istri. Itu juga kalau sudah meninggal atau cerai boleh. Kemudian yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah istri orang. Iya juga ya. Sepanjang nikah sama orang. Iya. Benar juga ya. Kemudian yang keempat siapa? Juga Wanita musyrikah. Yang kelima siapa? Wanita pezina atau laki-laki pezina sampai dia bertobat. Kemudian yang keenam siapa? Yang keenam adalah istri yang kelima Habib Usman. Karena hanya boleh. Enggak, karena nggak boleh. Nggak boleh karena kelima nggak boleh. Nggak boleh Bang. Kok Masalah. arahnya ke Habib Usman? Enggak, kadang-kadang fikih itu lucu. Terima kasih Habib Nabil untuk Sama-sama. penjelasannya, Masya Allah. Jadi itulah yang disebutkan sama Habib Nabil ciri-ciri mahram kita ya. Jadi semua pada ngerti ya ibu-ibu ya? Ngerti ya? Mudah-mudahan Coba ngerti. dijelasin lagi apa yang dijelasin sama Habib Nabil dari awal. Panjang kalau gitu ya. Ya udah deh, daripada disuruh jelasin, aku mau ngasih kesempatan nih buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Makanya sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang mau bertanya ya? Boleh angkat tangannya. Ayo. Ayo. Wah, aku mau yang pertama yang angkat tangannya sambil senyum dulu. Ibu. Ibu. Nah, Ibu ada mic-nya. Boleh di situ aja Ibu, nggak apa-apa. Silakan. Nggak, jadi Nanti di situ capek. aja, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa di sini ya. Oh, iya, Silakan boleh, Ibu. Ibu namanya siapa? Nama saya Mama Fatimah Mama Fatimah. dari Dari mana? Majelis Taklim Al-Ikhlas Panembong, Kasemalang, Subang. Tepuk tangan dong. Masya Allah, jauh-jauh dari Subang datang ke Islam itu Indah mau nanya apa yo? Gini ya, kan kita udah punya suami ya Ustadz ya. Suaminya ada di sini? Oh cie, bapak cie, sama ibu. Terus Bu gimana Bu? Kita kan udah punya wudhu, Heeh. tapi udah gitu kita malah apa itu tersenggol atau Tersenggol, bersentuhan ya. ya sama suami. Itu memang itu menjadi batal wudhunya gitu. Oh itu Iya. pertanyaan banyak orang juga tuh, bagus tuh pertanyaannya tuh. Iya, Ibu terima makasih ya untuk Terima pertanyaannya. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Boleh kembali lagi Bu ke tempat duduknya. Oh berarti Habib Usman yang jadi mahram kita tuh sebenarnya siapa tuh suami kalau bersentuhan atau kesenggolan tuh benar batal juga apa enggak? Batal gitu? atau enggak? Iya. Ayo. Ayo. Habib mohon penjelasannya. Ustadz Maulana, Habib Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwa sami'ul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sariya ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiyah. Ya alhamdulillah, penonton di rumah duduk manis, cantik, ganteng, keren, dan insya Allah juga jamaah di sini ingin mendapatkan pahala umroh. Kenapa dapat pahala umroh? Karena hadir ketika selesai sholat subuh, kita berzikir atau menuntut ilmunya Allah sampai waktu kapan? Suruk. Berarti kita mendapatkan pahala umroh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apakah bersentuhan antara suami dengan istri itu batal? Batal gak Bu? Batal gak? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat qiyamul lail atau sholat malam, sholat tahajud dan lain sebagainya, Rasulullah pernah menggeser kakinya Sayyidatuna Aisyah, digeser kakinya. Berarti nggak batal dong? Batal gak? Nggak batal, ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kening siapa? Kening Siti Aisyah sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Ketika ditanya, menurut mazhab Imam Abu Hanifah, maka bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan tidak batal. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Makanya kalau kita umroh, pindah mazhab sementara. Menurut mazhab Imam Malik, kalau misalkan ada sahwat di dalamnya, maka batal. Tidak ada sahwat, maka tidak batal.
menurut kita nih mayoritas di Indonesia menggunakan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, bahwasanya yang bisa menahan hawa nafsu hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan, maka batal wudunya. Kita bermazhab Imam Syafi'i, berarti kita kalau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan batal wudu. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita. Jadi batal ya? Jadi main amannya aja. Main aman. Batal. Batal. Pak, batal Pak. Jangan. Apalagi kalau ada pesawat tadi di dalamnya ya Pak. Apaan tuh? Pesawat ya? Pesawat. Batal Pak. Habib, terima kasih Habib ya untuk penjelasannya ya. Masya Allah, tabarakallah. Sampai sini paham ya ibu-ibu ya. Bapak-bapaknya juga ya. Udah pastilah Masya Allah. Aku ada pertanyaan lagi tapi dari medsos. Aku mau bacain dari @sirfardian. Assalamualaikum Kak Sony. Wah, gimana ya caranya biar gak takut sama istri? Waduh, apa ya masa suami takut sama istri? Kayak aku dong, sama virus gak takut. Tapi serem. Enggak. Apa? Enggak takut kan? Serem. Ustaz Maulana takut gak? Mau tahu nggak? Apa? Mau tahu? Mau? Mau tahu? Mau. Caranya supaya tidak takut sama istri? Gimana? Setelah yang satu ini, yang kemana-mana. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi ada caranya kan? Ada, nanti kasih tahu ya.